warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele, waktunya podcast le. Halo anak-anak dan pemirsa di rumah. Hari ini kita jumpa lagi di podcast Ramadan SD Muhammadiyah 16 Semarang, episode yang keberapa nih ya? Berarti kedua. Hari ini kita bersama Pak Rizky. Oke ya, jadi Pak Rizky ini adalah guru kelas 3. Oke, guru baru ya Pak? Guru baru. Wajah lama? Oke. Enggak, guru baru. Guru baru ya. Guru baru aja. Oke ya, semoga betah di SD Muhammadiyah 16 ya Pak. Oke. Amin. Nah, hari ini kita bersama Pak Rizky akan membahas seputar sholat. Ya, oke. Memang ya Pak ya, sholat ini kan sholat itu yang kedua ya Pak ya. Iya, Islam yang kedua, benar sih. Islam yang kedua. Yang pertama syahadat. Yang pertama syahadat. Ya. Nah, hari ini kita kupas tuntas tentang sholat. Nanti semoga bisa membawa berkah untuk kita semua. Oke Pak, kalau Pak Rizky sendiri itu sholat rasanya gimana Pak? Setelah sholat itu Setelah ada sholat. ini enggak sih? Setelah Rasanya sholat. tuh gimana? Ya? Ya memang mungkin kalau dilihat tuh sholat itu memang wajib untuk muslim, setiap muslim itu wajib. Tapi kalau misalnya kita hanya itu kewajiban, ini hanya kewajiban. Kalau kita semata-mata hanya melakukan sholat sebagai kewajiban tuh kan pasti akan ada mungkin beban tersendiri mungkin ya bahkan ya. Kalau misalnya beda kita kalau kesadaran, aku tuh sholat harus, aku sadar aku harus sholat gitu. Kalau mungkin bagi tips untuk anak-anak supaya ini tuh kebutuhanku gitu loh, bukan sekedar kewajibanku. Oke, kita breakdown untuk pertanyaannya mungkin. Pertanyaan. Jadi sholat itu sebenarnya memang kewajiban sebagai seorang muslim. Iya. Karena sholat ada di rukun Islam. Yang kedua. Walaupun yang pertama syahadat, tapi sholat itu juga penting. Iya, betul. Karena kalau meninggalkan sholat pun juga tahu sendiri dosanya sebesar apa. Pasti. Apalagi lupa sholat itu pasti juga mendapatkan dosa, tidak mendapatkan pahala. Jadi sholat sendiri bagi saya pribadi, ini bukan contoh ya, ini pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi. Ya boleh dong di-share ya. Jadi ketika pada saat itu, saya pernah agak sedikit mungkin marah-marah mungkin ya, kerjaan nggak kelar, terus harus dikejar deadline dan bla bla bla, harus selesai saat itu. Duniawi lah ya Pak. Ya duniawi itu harus benar-benar, waduh, ribet banget. Akhirnya saya ambil air wudhu. Kebetulan waktu itu sholat asar. Setelah ambil air wudhu, sholat asar, terus berdoa. Setelah sholat, alhamdulillah jadi pikirannya plong. Terus muncul ide-ide yang lain seperti itu modelnya. Iya. Jadi lancar aja. Alhamdulillah ya Pak. Ya, jadi menurut saya lancarnya kehidupan kita, rezeki kita, jodoh mungkin itu bergantung pada sholat kita. Iya betul ya. Saya juga pernah ini sih Pak, pernah baca itu. Ini ya baca di medsos ya Pak ya. Orang yang tidak muslim itu malah iri sama kita yang sebagai muslim, karena kita punya 5 waktu dalam sehari di mana kita bisa bernafas. Istilahnya kan kita istirahat lah kayak tadi Pak Rizky ya, istirahat dari dunia yang benar, apalagi yang sekarang ya semua harus serba cepat, semua harus deadline gitu. Nah kita punya waktu 5 sehari ya, dalam satu hari ada 5 waktu kita bisa bernafas, kita bisa bersikir lah istilahnya kan seperti itu. Nah kalau sholat sendiri itu sebenarnya yang wajib ada berapa Pak? Kalau sholat sendiri ada 5 yang wajib kan. Ya. Kita semua sudah tahu ya. Ya kita semua sudah tahu kan sebagai kaum muslim ini kita sudah tahu kalau sholat wajib itu ada 5. Lalu juga ada sholat sunnah sendiri. Jadi mungkin perbedaan sholat wajib sama sholat sunnah itu, kalau sholat wajib itu harus dan wajib dilakukan sebagai seorang muslim. Tetapi kalau sholat sunnah itu
itu hanya dianjurkan saja. Jadi boleh dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan. Apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ya, seperti itu sih. Terus kalau misalnya sholat wajib dan sholat sunnah itu sama-sama ada syaratnya ya Pak ya. Ada hal-hal juga yang harus kita lakukan sebelum sholat dan ada hal-hal juga yang harus kita hindari lah sebagai umat muslim supaya sholat kita itu istilahnya nggak sia-sia gitu kan. Nah kira-kira kalau kita sholat sendiri hal-hal apa saja Pak yang harus kita lakukan supaya sholatnya lebih khusyuk, lebih fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang pasti jangan sampai batal. Iya pasti kalau itu. Ada tips-tipsnya nggak? Tipsnya kalau dari saya pribadi, yang pertama itu pasti wudhu. Awalnya dari wudhu. Kalau wudhunya nggak betul. Wudhunya nggak betul, apalagi nanti sholatnya berpengaruh dengan sholatnya kan. Kalau wudhunya nanti asal-asalan kan berpengaruh sama sholat. Yang kedua, suci dari hadas kecil maupun hadas yang besar. Gitu, seperti itu. Lalu ketika itu sholatnya, sebelum sholat jangan lupa niat sholat. Itu wajib banget. Kalau ini saya lihat sering anak-anak wudhu terus itu kan malah kayak mainan gitu kan, kemerungsung gitu ya. Jadi sholat jangan lupa niat. Anak-anak ya dengerin ya. Niat sholat. Setelah niat sholat, baca doa-doa yang sudah kita hafalkan mungkin sejak kecil ya, surat tuntunan. Lalu yang selanjutnya itu sholat itu kita tidak boleh mungkin berbicara sendiri atau berbicara. Biasanya kan kalau anak-anak kan sholat di sebelah temennya, teman dekatnya itu kan biasanya kan main-main, tenggol-tenggolan gitu. Itu sebenarnya membatalkan sholat. Lalu kentut juga membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Terus kalau bahasa Indonesia sih tolah ya. Tengah kanan kiri. Terus tidak sengaja itu tertawa kecil maupun besar itu kan artinya dia sudah nggak khusyuk. Dia udah nggak khusyuk, berarti udah nggak fokus. Nah itu membatalkan sholat. Mungkin tapi kalau untuk anak-anak kecil yang masih kelas rendah mungkin itu masih tahap belajar. Masih tahap belajar sih. Kita maklumi tapi tetap sambil harus belajar setiap hari harus diedukasi bagaimana sholat yang khusyuk itu gimana supaya diterima gitu. Itu sih. Jangan lupa juga pembiasaan di rumah juga ya, karena kan kita di sekolah hanya sholat duhur sama mungkin duha ya. Nah 4 sholat lainnya yang wajib di rumah. Itu saja untuk podcast hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak, untuk pemirsa di rumah, dan untuk kita juga ya Pak ya. Amin. Semoga tidak ada kata-kata yang membuat tersinggung di podcast hari ini. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Umur ikan lele. Bye bye.